Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vidi Pandio Yono, nomor induk mahasiswa 2304010200087 dari program studi S1 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan ujian tengah semester saya, khususnya untuk mata kuliah pemrograman web 2, yaitu studi kasus yang diberikan mengenai untuk membangun sistem back-end perpustakaan digital menggunakan teknologi full stack JavaScript atau MIRN dengan fokus pada pembuatan RESTful API menggunakan Node.js dan juga Express.js. Untuk bagian yang pertama yaitu kita akan mempersiapkan lingkungan kerja. Langkah pertamanya yang dilakukan adalah mempersiapkan lingkungan untuk pengembangan RESTful API. Proses diawali dengan inisialisasi proyek menggunakan perintah npm init. Perintah ini digunakan untuk membuat file package.json yang berisi informasi dasar proyek dan daftar dependensi yang akan digunakan. Kemudian dilakukan instalasi juga terhadap framework Express.js menggunakan npm install express, di mana ini berfungsi sebagai framework backend yang mempermudah pembuatan server dan juga pengelolaan routing API. Kemudian dilakukan instalasi juga, sebenarnya ini opsional, yaitu instalasi Nodemon, di mana instalasi Nodemon ini digunakan sebagai alat bantu pengembangan yang memungkinkan server melakukan restart otomatis setiap kali terjadi perubahan kode, sehingga proses pengujian menjadi lebih efisien. Kemudian di bagian 2 ini yaitu arsitektur struktur folder Express.js. Pada implementasi ini digunakan struktur folder yang terorganisir agar kode lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Untuk folder pertama yaitu ada di sini bookroutes. Bookroutes ini memiliki tugas untuk mendefinisikan endpoint API yang dapat diakses oleh pengguna. Di dalam bookroutes ini memiliki 4 endpoint utama, yaitu ada get, create, dan juga update dan juga delete. Di folder ini digunakan untuk misalkan get ini merupakan perintah untuk menampilkan data, kemudian post yaitu untuk menambahkan buku, kemudian put untuk memperbarui data buku, dan juga delete untuk menghapus data buku. Kemudian untuk folder yang kedua yaitu controllers. Terus filenya di sini juga book controller JavaScript. Di sini untuk menangani logika bisnis permintaan. Nah, untuk di folder ini data buku disimpan sementara dalam sebuah array bernama books yang berisi informasi ID. Kemudian di format book ini berisi ID, judul, penulis, dan juga jenis buku. Controller ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu get all books, yaitu kemudian ada create book, ada perintah update book, dan juga delete book. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mengelola data buku sesuai permintaan dari klien. Selain itu, terdapat juga file server.js, di mana file server.js ini yang berfungsi sebagai titik masuk utama aplikasi. File ini bertugas menjalankan server Express, menghubungkan routing, dan juga mengatur middleware yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian kita di sini masuk ke implementasi routing dan RESTful API dengan 4 endpoint utama. Mungkin di sini kita akan mulai dengan melakukan simulasi secara langsung ya. Untuk yang pertama ada endpoint get. Di sini kita harus menjalankan program dulu. Kita lakukan simpan terhadap program. Kemudian npm run dev. Di sini sudah tertera server berjalan pada port 3000, sehingga kita tinggal membuka data dari Postman. Di sini data sudah terlihat. Untuk endpoint get ini, yaitu endpoint pertama, endpoint ini digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang tersedia dalam sistem. Ketika endpoint dipanggil melalui Postman, server akan mengirimkan data dalam format JSON yang berisi daftar buku yang tersimpan pada array books. Nah, metode get ini biasanya digunakan untuk mengambil atau membaca data dan
tanpa melakukan perubahan terhadap data yang ada. Nah, di sini bisa dilihat ya, data telah ditampilkan, yaitu data tersimpan dari array yang tersimpan pada program di sini dengan ID, judul, penulis, dan juga jenis sama dengan yang kita tuliskan di sini. Kemudian kita akan masuk ke endpoint yang kedua, yaitu endpoint post. Endpoint post ini digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam sistem. Nah, data buku ini dikirim melalui request body, di mana kita memilih opsi body di sini, kemudian kita pilih format JSON yang berisi judul, penulis, dan jenis buku. Kita tulis judul, penulis, dan juga jenis buku yang berbeda dari ID buku yang pertama. Kemudian kita klik send di sini. Nah, setelahnya akan kita tampilkan, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan seluruh field terisi. Apabila semua terisi, maka validasi berhasil dan data akan ditambahkan ke array books dan server akan mengembalikan status berhasil di sini, yaitu buku berhasil ditambahkan. Kemudian data buku yang baru akan dibuat. Metode bus ini digunakan ketika klien ingin membuat atau menambahkan data buku baru. Nah, ketika kita mengecek kembali di endpoint get, maka dua data buku akan ditampilkan di sini. Kemudian kita masuk ke endpoint put. Endpoint ketiga ini digunakan untuk memperbarui informasi buku berdasarkan ID tertentu. Nah, misal ini di sistem akan mencari data buku sesuai ID yang diberikan pada parameter URL. Misalkan kita akan mengganti data dari buku pertama dengan deskripsi pada body JSON di sini. Kita langsung mencoba saja dan klik send. Nah, di sini dapat dilihat apabila data ditemukan, maka informasi buku seperti judul, penulis, atau jenis buku dapat diperbarui sesuai data yang kita kirimkan pada body JSON pada Postman ini. Setelah proses berhasil, maka server akan mengembalikan pesan bahwa data berhasil diperbarui beserta data terbaru yang telah disimpan. Kita akan melihat data di sini. Nah, ini sudah diganti ya sesuai dengan request pada put tadi. Kemudian kita masuk ke endpoint yang keempat, yaitu delete. Endpoint keempat ini berfungsi untuk menghapus data buku berdasarkan ID yang dipilih. Misalkan di sini kita memilih ID buku 2, di mana sistem akan mencari posisi data buku tersebut dalam array, kemudian menghapusnya menggunakan fungsi splice. Nah, setelah berhasil dihapus, maka server akan mengirimkan pesan konfirmasi bahwa data buku berhasil dihapus. Nah, data yang dihapus adalah ini. Metode delete ini digunakan untuk menghapus data dari sistem secara permanen ya. Nah, kita lihat lagi di fungsi get. Nah, data telah dihapus. Kemudian yang keempat, kita masuk ke implementasi, yaitu penanganan kesalahan data validasi. Nah, di sini digunakan error handling 404, yaitu error not found. Di sini error not found dalam pengembangan RESTful API, biasanya penanganan kesalahan ini merupakan bagian yang sangat penting. Misalkan error not found ini terjadi ketika pengguna mencoba mengakses atau memperbarui data buku yang tidak tersedia dalam sistem. Pada contoh di sini kita menggunakan request body JSON, yaitu pada buku ke-99, sedangkan buku ke-99 itu kan belum ada di database, maka akan tampil di hasilnya di sini terdapat pesan buku tidak temukan, atau kita masuk ke error handling 404 not found. Kemudian yang selanjutnya yaitu error handling 500 atau internal server error. Ini biasanya digunakan untuk mensimulasikan kesalahan yang berasal dari sisi server. Nah, pada pengujian ini ditambahkan kode yang secara sengaja melempar error menggunakan perintah throw dan juga no error kepada yang dituliskan di VS Code ini. Kemudian
Ketika kode tersebut dijalankan, middleware ini akan menangkap error dan kemudian memberikan status menjadi error 500 atau terdapat pesan di sini yaitu internal server error. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.